Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita untuk hari ini adalah tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran pertama. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Anak-anak, coba amati kedua gambar berikut ini. Lalu sebutkan perbedaan dari kedua gambar tersebut. Pada gambar pertama, terlihat lingkungan yang sangat kotor karena tidak pernah dibersihkan. Dan pada gambar yang kedua, terlihat para warga sedang bekerja sama dengan kompak dan rukun untuk membersihkan lingkungan, sehingga lingkungan terlihat bersih dan nyaman. Lalu, gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, betul, gambar yang kedua ya anak-anak, karena terlihat semua masyarakat bergotong royong saling bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Baik, selanjutnya ayo beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Gambar pertama, membantu tetangga yang jatuh dari motor. Ini menunjukkan sikap rukun. Jadi kita beri tanda centang. Perhatikan gambar kedua anak-anak. Warga sedang bekerja sama memperbaiki jalan yang rusak. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Ya, betul. Ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Maka kita beri tanda centang. Lanjut, gambar yang ketiga. Perhatikan anak-anak. Gambar ketiga adalah warga sedang bermusyawarah dengan baik. Apakah bermusyawarah dengan baik termasuk sikap rukun? Ya, betul. Kita beri tanda centang. Perhatikan gambar yang terakhir yang keempat. Terlihat lingkungan sangat kotor dan tidak pernah dibersihkan. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Ya, gambar tersebut menunjukkan sikap tidak rukun. Maka kita beri tanda silang. Anak-anak, ayo dengarkan, ibu akan membacakan teks berikut ini. Judulnya, Membuang Sampah di Tempat Sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Ayo sebutkan penolakan Udin tersebut. Nah, pada teks bacaan yang tadi sudah ibu baca, ada kalimat penolakan, yaitu tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Anak-anak, pernahkah kamu menolak ajakan teman
Coba tuliskan kalimat penolakanmu kepada teman. Misalnya kalimat penolakannya seperti ini. Maaf Lani, aku tidak bisa ikut bermain. Aku harus menemani ibu ke pasar. Nah, ini adalah contoh kalimat penolakan. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Coba kalian perhatikan anak-anak. Di bawah ini ada 3 gambar dan ada 3 percakapan antara Udin dan Badu. Untuk urutan yang pertama, gambarnya adalah tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah, kata Badu. Ini urutan yang pertama. Lalu urutan yang kedua adalah aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, kata Udin. Nah, ini urutan yang kedua. Urutan yang ketiga, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku, jawab Badu. Baik anak-anak, selanjutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tuliskan 2 contoh kalimat penolakan. Jadi kalian tuliskan kalimat penolakan ketika kalian menolak pemberian teman atau menolak ajakan dari teman. Bagaimana kalimat penolakannya? Kalian tuliskan kalimat penolakannya. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Ayo kita pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada 3 alat dan bahan dan 3 hasil karyanya. Perhatikan, alat dan bahan yang pertama adalah milik Udin. Di sini ada biji-bijian. Mana prakarya yang dibuat dari biji-bijian? Ya, betul, gambar yang ketiga. Kita tarik garis. Nah, perhatikan, alat dan bahan yang kedua adalah milik Edo. Di sini ada pasir. Kira-kira mana karya yang dibuat dari bahan pasir? Ya, betul, gambar yang kedua. Kita tarik garis. Dan alat dan bahan yang ketiga adalah milik Siti. Siti menggunakan daun kering. Jadi, hasil karyanya adalah gambar yang pertama. Kita tarik garis. Sekarang, ayo kita tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Udin menggunakan pensil, kertas karton putih, lem, dan biji-bijian. Siti menggunakan kertas karton putih, lem, pasir, dan cangkang kerang. Sedangkan Edo menggunakan pensil, kertas karton putih, gunting, dan daun-daunan. Baik, untuk tugas yang selanjutnya adalah tuliskan alat dan bahan yang digunakan oleh Udin, Edo, dan Siti. Nah, anak-anak, tadi sudah kita sebutkan apa saja alat dan bahan yang digunakan. Kalian bisa tuliskan kembali alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Ayo anak-anak, kita berkreasi. Buatlah hiasan dari biji-bijian. Sebelumnya, kamu harus menyediakan sketsa gambar. Buatlah sketsa yang akan kamu buat menjadi hiasan. Alat dan bahan yang digunakan adalah kertas karton putih untuk menggambar dan pensil untuk menggambar. Cara membuatnya, buatlah sketsa gambar hiasanmu. Di sini ada contoh gambar sketsa burung. Kalian boleh membuat
sketsa gambar yang lain sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Perhatikan anak-anak, kubus satuan Udin jika diuraikan menjadi 2 kubus ratusan, 3 kubus puluhan, dan 9 kubus satuan. Sedangkan kubus Mutiara jika kita uraikan menjadi 1 kubus ratusan, 8 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Jika dijumlahkan menjadi ratusannya 4, puluhannya 2, dan satuannya 4. Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 424. Lalu berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Ayo anak-anak perhatikan, jika yang ditanyakan adalah selisih, maka kita kurangkan. 239 dikurang 185. Kurangkan satuannya sehingga 9 dikurang 5 sama dengan 4. Lalu pada puluhannya 3 tidak bisa dikurangi 8. Kita pinjam 1 ratusan, yaitu 100 dari 2 ratusan, sehingga menjadi 13 dikurang 8 sama dengan 5. Lalu 2 ratusan telah dipinjam 1 ratusan, sisanya adalah 1 ratusan, sehingga 1 dikurang 1 sama dengan 0. Hasilnya 54. Jadi selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 54. Selanjutnya, tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Anak-anak, jumlah adalah hasil dari penjumlahan, sedangkan selisih adalah hasil pengurangan bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Ayo kita tentukan jumlah dan selisih pada bilangan yang pertama. 356 dan 344. Kita cari jumlahnya. 356 ditambah 344. Kita mulai dari satuannya. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Lalu kita tuliskan 0 dan angka 1 kita simpan sebagai nilai puluhan. Kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10. Kita tuliskan angka 0 dan angka 1 kita simpan sebagai nilai ratusan. Lalu kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi jumlah 356 dan 344 adalah 700. Sekarang kita cari selisihnya. 356 dikurang 344. Kita mulai dari satuannya. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kita kurangkan puluhannya. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Dan ratusannya 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi
selisih 356 dan 344 adalah 12. Ayo anak-anak, perhatikan satu contoh lagi. Kita akan tentukan jumlah dan selisih dari 508 dan 192. Kita cari jumlahnya terlebih dahulu. 508 ditambah 192. Kita mulai dari satuannya. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tuliskan 0 dan angka 1 kita simpan sebagai nilai puluhan. Lalu jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 0 ditambah 9 sama dengan 10. Kita tuliskan angka 0 dan angka 1 kita tempatkan sebagai nilai ratusan. Lalu kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 7 dan hasilnya 700. Jadi jumlah 508 dan 192 adalah 700. Sekarang kita cari selisihnya atau pengurangannya. 508 dikurang 192. Kita kurangi mulai dari nilai satuannya. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Lalu puluhannya. 0 dikurang 9 tidak bisa, maka harus kita pinjam kepada nilai ratusannya, sehingga angka 0 berubah menjadi 10, sedangkan angka 5 berubah menjadi 4. Sekarang kita kurangkan nilai puluhannya. 10 dikurang 9 sama dengan 1. Lalu nilai ratusannya. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Hasilnya 316. Jadi selisih 508 dan 192 adalah 316. Baik anak-anak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kalian bisa tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikutnya. Bilangan yang pertama yaitu 437 dan 227. Kalian tentukan penjumlahan dan pengurangannya. Kalian hitung menggunakan cara pendek seperti contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dan untuk nomor yang selanjutnya, kalian juga tentukan jumlah dan selisihnya. Bilangan 189 dan 511. Kalian cari penjumlahannya dan pengurangannya. Ingat anak-anak, untuk pengurangannya kita cari atau kita kurangkan dari bilangan yang tertinggi. Maka pengurangannya adalah 511 dikurang 189. Baik, untuk yang selanjutnya, ayo buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikutnya. Perhatikan anak-anak tabel berikut ini. Perhatikan nomor 1, di sini ada angka 1, 2, 3. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 1, 2, 3. Nah, sekarang kita urutkan dari bilangan terbesar, yaitu 3,
2, 1. Selanjutnya perhatikan untuk yang nomor 2. Di sini ada angka 1, 3, dan 4. Lalu kita cari bilangan terkecilnya. Berapa anak-anak? Ya, bilangan yang terkecil dimulai dari angka 1, lalu 3, dan 4. Nah, sekarang kita cari bilangan dari yang terbesar, yaitu 4, 3, dan 1. Perhatikan kembali nomor 3. Di sini ada angka 2, 3, dan 4. Kita cari bilangan terkecilnya, yaitu dari angka 2, 3, dan 4. Untuk bilangan terbesar dimulai dari angka 4, 3, dan 2. Baik, untuk yang nomor 4 dan nomor 5, kalian boleh mencari bilangan terkecil dan bilangan terbesarnya, seperti contoh yang tadi sudah Ibu berikan pada nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita tentukan jumlah dan selisih dari bilangan yang tadi sudah kita urutkan yang ada pada tabel berikut. Kita cari jumlahnya terlebih dahulu. Untuk nomor 1, 123 ditambah 321. Kita jumlahkan dari nilai satuannya. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Puluhannya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan ratusannya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Hasilnya 444. Jadi jumlah 123 dan 321 adalah 444. Sekarang kita cari selisihnya. Ingat anak-anak, kalau jumlah adalah hasil dari penjumlahan, sedangkan selisih adalah hasil pengurangan bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Maka kita lihat pada nomor 1 ada bilangan kecil dan ada bilangan yang besar. Bilangan kecil 123 dan bilangan besarnya adalah 321. Kalau kita mau menghitung selisih atau mau mengurangi, kita kurangi dari yang terbesar. Jadi 321 dikurang 123. Kita hitung dari satuannya. 1 dikurang 3 tidak bisa. Maka kita harus pinjam kepada nilai puluhan. Sehingga angka 1 berubah menjadi 11. Sedangkan angka 2 berubah menjadi 1. Lalu kita kurangkan. 11 dikurang 3 sama dengan berapa? Ya, 8. Untuk nilai puluhannya 1 dikurang 2 tidak bisa. Maka kita harus pinjam kepada nilai ratusannya. Sehingga angka 1 berubah menjadi 11, sedangkan angka 3 berubah menjadi 2. Lalu kita kurangkan puluhannya. 11 dikurang 2 sama dengan 9. Dan ratusannya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 198. Jadi selisih 321 dan 123 adalah 198.
Kita lanjut nomor 2. Perhatikan anak-anak. Di sini kita sudah bandingkan nilai terkecil dan terbesar. Kita cari jumlahnya terlebih dahulu, yaitu 134 ditambah 431. Kita mulai dari nilai satuannya. 4 ditambah 1 berapa anak-anak? Ya, 5. Lalu kita hitung puluhannya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan ratusannya 1 ditambah 4 sama dengan 5. Maka hasilnya 565. Jadi jumlah dari 134 dan 431 adalah 565. Sekarang kita cari selisihnya. Kita kurangi dari nilai yang terbesar, yaitu 431 dikurang 134. Kita mulai dari satuannya. 1 dikurang 4. Ya, tidak bisa, Bu. Maka harus pinjam kepada nilai puluhannya. Sehingga angka 1 berubah menjadi 11, sedangkan angka 3 berubah menjadi 2. Kita kurangkan. 11 dikurang 4 sama dengan 7. Lalu puluhannya 2 dikurang 3. Tidak bisa, Bu. Maka harus pinjam kepada nilai ratusannya. Sehingga angka 2 berubah menjadi 12, sedangkan angka 4 berubah menjadi 3. Kita kurangkan puluhannya. 12 dikurang 3 sama dengan 9. Dan ratusannya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 297. Jadi selisih dari 431 dan 134 adalah 297. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, cara menentukan jumlah dan selisihnya. Selanjutnya kalian bisa kerjakan seperti contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang kalian kerjakan adalah mengurutkan bilangan terlebih dahulu, nomor 4 dan nomor 5, lalu menentukan jumlah dan selisih nomor 3, 4, dan 5. Hitung dengan teliti ya anak-anak, gunakan cara pendek seperti penjelasan Ibu tadi. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.